Logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan proposisi. Pernyataan proposisi adalah pernyataan yang dapat dinyatakan benar atau salah. Logika proposisi penting karena memiliki beberapa manfaat dan peran yang signifikan dalam berbagai bidang. Antara lain adalah yang pertama, analisis pernyataan, yang kedua, argumentasi dan penalaran, yang ketiga, matematika dan ilmu komputer. Materi yang dipelajari dalam logika proposisi adalah pertama, pernyataan proposisi, yang kedua, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Yang ketiga ada tabel kebenaran, yang keempat ada negasi dan hukum logika, yang kelima ada argumen dan validitas, dan yang keenam bentuk normal dan pembuktian. Berikut konsep dasar logika. Yang pertama ada proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Yang kedua, ada variabel proposisi. Variabel proposisi adalah simbol yang digunakan untuk mempresentasikan proposisi. Biasanya dilambangkan dengan huruf seperti P, Q, R, dan sebagainya. Yang ketiga, ada konjungsi. Konjungsi adalah penghubung logika yang menyatakan dan suatu konjungsi bernilai benar hanya jika kedua proposisi bernilai benar. Yang keempat, ada disjungsi. Disjungsi adalah penghubung logika yang menyatakan atau suatu disjungsi bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi bernilai benar. Yang kelima, ada implikasi. Implikasi menyatakan hubungan jika suatu implikasi bernilai salah hanya jika premis benar dan kesimpulan salah. Yang keenam, ada ekuivalen. Ekuivalen menyatakan hubungan jika suatu ekuivalen bernilai benar jika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama. Yang ketujuh ada tautologi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar. Yang kedelapan ada kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah. Yang kesembilan ada kontingensi. Kontingensi adalah proposisi majemuk yang nilai kebenarannya bergantung pada nilai variabelnya. Yang kesepuluh, hukum-hukum logika. Berikut macam-macam hukum logika. Yang pertama, pernyataan yang benar akan selalu benar. Yang kedua, ada hukum nul atau dominasi. Hukum nul, jika suatu nilai logika P di-n-kan dengan false, maka hasilnya akan selalu false atau salah. Hukum dominasi, jika suatu nilai logika P di-or-kan dengan true, maka hasilnya akan selalu true atau benar. Yang ketiga, ada hukum negasi. Hukum ini menyatakan bahwa negasi dari suatu nilai logika akan menghasilkan nilai yang berlawanan. Yang keempat, ada hukum idempoten. Hukum ini menyatakan bahwa jika suatu nilai logika dioperasikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya tetap sama. Yang kelima, ada hukum involusi atau negasi ganda. Hukum ini menyatakan bahwa negasi dari negasi suatu nilai logika akan mengembalikan nilai semula. Yang keenam, ada hukum penyerapan atau absorpsi. Hukum ini menyatakan bahwa jika suatu nilai logika dikombinasikan dengan dirinya sendiri melalui operasi tertentu, maka hasil akhirnya dapat disederhanakan. Yang ketujuh, ada hukum komutatif. Hukum ini menyatakan bahwa urutan operan dalam operasi logika tidak memengaruhi hasil. Yang kedelapan, ada hukum asosiatif. Hukum ini menyatakan bahwa pengelompokan operan dalam operasi logika tidak memengaruhi hasil. Yang kesembilan, ada hukum distributif. Hukum ini menyatakan bahwa operasi N dapat didistribusikan terhadap operasi OR dan sebaliknya. Yang ke-10
ada hukum De Morgan. Hukum ini menyatakan bagaimana negasi bekerja pada operasi logika AND dan OR. Kesimpulannya, logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan atau proposisi yang dapat dinilai benar atau salah, dengan menggunakan simbol dan aturan logika untuk menganalisis kebenaran dan hubungan logis antar proposisi.